Saya terawang akan banyak sekali orang, ribuan, bahkan lebih yang berangkat mudik, tapi tak kembali. Betul sekali. Ini adalah orang-orang yang mereka ini pergi mudik dan tak pernah kembali lagi. Lihat baik-baik, tonton sampai selesai, tonton sebelum konten ini dihapus. Satu hal luar biasa akan terjadi, dan kalau dibilang ini ngeri atau tidak tergantung kalian melihat dari sudut pandang yang mana. Tapi yang pasti akan banyak sekali orang, ribuan bahkan bisa jadi seiring berjalannya waktu ini puluhan ribu orang akan berangkat mudik dan tak akan pernah kembali lagi. Betul sekali, mereka pergi, terus kemudian mereka tinggal di kampung halaman mereka dan nggak pulang lagi. Nah, kenapa seperti itu? Ya kalau kita mengenal urbanisasi, di mana orang dulu itu berangkat dari kampung pergi ke kota, ini yang terjadi akan sebaliknya. Mereka yang dari kota pulang ke kampung dan mereka akan tinggal selama-lamanya di sana. Kenapa seperti itu? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya berikut ini. Jangan-jangan kalian salah satunya. Kita akan lihat dari kartu yang pertama. Kita ketahui bahwa kita masih dalam pandemi dan sedang bertransformasi menuju ke endemi. Sesuatu yang terlihat ini masih dipelajari. Banyak hal yang masih belum kita ketahui. Dan melihat banyak ketidakpastian, saya rasakan bahwa banyak orang yang tadinya itu tinggal di kota besar akan pindah ke kampung halaman mereka atau ke kota yang lebih kecil saat migrasi penduduk terjadi di saat mudik lebaran nanti. Mengapa ini terjadi? Karena banyak ketidakpastian di kota besar. Dan kepastian itu lebih banyak ada di kota kecil. Kepastian apa? Harga lebih murah, kehidupan lebih aman, lebih layak, dan mereka memiliki waktu lebih banyak untuk bisa hidup bersama dengan keluarga mereka. Sehingga ini adalah satu hal yang pasti dan menjadi alasan utama mereka tidak kembali lagi setelah mereka pergi mudik lebaran nanti. Yang berikutnya lagi adalah tentu saja perjuangan hidup, biaya hidup. Apa yang mereka dapatkan dan tabungan mereka di akhir bulan ini lebih besar saat mereka akan hidup di kota kecil dibandingkan kota besar yang pendapatannya besar tapi pengeluarannya juga nggak terduga. Dan dari sini mereka akan bisa lebih menabung dan mereka akan mendapatkan banyak sekali keuntungan ekonomis jika mereka pindah ke kota mereka atau ke kota yang lebih kecil di dekat kota mereka. Toh juga internet sekarang kan bisa memungkinkan kita melakukan banyak hal yang kita lakukan juga di kota besar ini. Dan itu semua terjadi karena saat mereka nanti pulang, itu mereka baru tahu kalau ternyata di kampung halaman mereka ini sudah banyak sekali peluang yang mereka bisa kerjakan. The Emperor menunjukkan bahwa mereka diminta untuk segera memberikan kecerdasan berpikir bahwa segala hal yang akan terjadi ini sebenarnya akan bisa dikalkulasi lebih efektif saat mereka tinggal di kota kecil. Dibandingkan mereka memaksakan apa yang mereka impikan di kota besar tapi mereka banyak mengeluarkan pengeluaran, maka mereka berpikir apakah ini saatnya. Dan saat mereka pulang, ini adalah saat yang tepat untuk mereka stay saja di sana dan tidak pernah kembali lagi ke kota besar tempat di mana mereka merantau ini. Dan mereka juga ternyata baru sadar ternyata mereka itu tetap bisa melakukan banyak pekerjaan walaupun mereka ini di tempat yang jauh. Internet, perkembangan teknologi, dan juga kebiasaan kita untuk melakukan Zoom meeting dan berkoordinasi melalui internet ini membuat mereka memutuskan ya sudah, kenapa nggak saya tinggal aja di daerah. Pekerjaan bisa saya kirim dan toh perusahaan pun juga akan lebih senang karena mereka nggak perlu menanggung biaya overhead seperti listrik, perkantoran, dan sebagainya. Ini otomatis win-win solution untuk kedua belah pihak. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya.
you. Dan juga mereka bisa melakukan WFH atau work from home. Mereka punya waktu lebih banyak bersama dengan family, memiliki kesempatan untuk bisa punya waktu bermain-main dengan anggota keluarga yang lainnya, dan tentu saja berkumpul dengan teman-teman lama mereka. Nggak harus dilakukan saat lebaran saja. Mereka merasakan bahwa hal ini bisa dibina dan ini menghasilkan sesuatu yang lebih besar nantinya. Mengapa seperti itu? Karena reuni bersama dengan teman-teman dari masa lampau yang ternyata mereka memiliki nilai-nilai yang mereka sudah dapatkan sepanjang hidup sejak mereka berpisah dulu, ternyata bisa dipergunakan untuk kolaborasi, menghasilkan karya yang lebih besar, melakukan sesuatu yang lebih hebat lagi. Dan di sini waktu akan lebih bisa dipergunakan semaksimal mungkin dibandingkan macet-macet ria di Jakarta atau kota besar yang tidak jelas juntrungannya. Ini tidak artinya semua orang akan pindah ke kampung, tapi orang di Jakarta misalkan pindah ke Bandung atau ke Surabaya, orang Surabaya pindah ke Malang, atau orang Malang pindah ke Tulungagung tempat saya, atau mereka pindah ke kota lain di luar pulau, atau mungkin malah pergi ke Bali. Ini saya rasakan adalah satu hal yang sangat-sangat mungkin dan seperti menjadi tren di akhir tahun ini. Lagi pula di kota besar, hiruk pikuk dan semuanya ini menghalangi kreativitas. Mereka tidak bisa melakukan banyak hal yang lain. Jika ibu-ibu ada yang pengen pergi yoga atau belajar melukis, bercocok tanam dan sebagainya, mereka seakan-akan kehilangan itu tadi. Waktu habis di jalan, waktu habis untuk meeting, waktu habis untuk berkoordinasi dan saling menunggu, yang mana kota besar ini sudah tidak efektif lagi. Nah, pandemi ternyata merubah hal ini dan membawa orang-orang ini tadi pulang kembali ke kampung halaman mereka nanti. Dan ini sebenarnya adalah kesempatan untuk mereka nanti bisa pensiun dini. Mereka akan bisa hidup dengan lebih bersahaja di tempat yang tidak harus sikut-sikutan bersaing dengan seseorang yang akan lebih banyak lelahnya, atau mereka nanti akan bisa melakukan banyak bisnis yang lain sambil mereka bekerja di tempat yang lebih santai. Maka manusia akan menjadi utuh dan kesabaran ini akan membawa berkah kepada semua orang. Dan mengetahui bahwa sebenarnya perusahaan-perusahaan besar ini juga perlu untuk buka cabang di daerah-daerah untuk membawa perusahaan dan kantor mereka ke tempat yang lebih murah, maka sebenarnya sangat mungkin kalau mereka ini memindahkan headquarters mereka ini ke daerah. Dan dengan seperti ini pelayanan tetap paripurna, tapi segala hal yang sifatnya digital ini akan tetap bisa dilakukan dari jarak jauh. Dan yang terakhir, kita akan tahu bahwa perkembangan teknologi seperti metaverse dan yang lain-lainnya tidak mengharuskan manusia bertemu secara fisikal. Tidak harus mereka ini ngantor dan datang untuk absen, tinggal di kubikel mereka sepanjang hari dan terpisah dari keluarga mereka. Maka dari sini era digital yang sebenarnya sudah terjadi ini semakin kita rasakan keberadaannya. Dan saya rasakan orang-orang yang sudah pulang mudik ini pasti tidak akan mau kembali ke kota besar lagi. Karena saya yakin mereka rasakan banyak kenyamanan, dan kenapa mereka harus pergi jika ternyata mereka bisa tinggal di tempat mereka kembali ini. Ini yang saya rasakan, dan jika kalian merasakan yang sama, tulis komentar di bawah ini. Tapi jika kalian bingung mau stay di Jakarta saja atau kota besar atau pindah ke daerah, silahkan hubungi nomor di bawah ini, karena banyak sekali yang menanyakan kepada saya. Saya adalah PNS, mau pindah ke daerah. Yang saya katakan, loh kenapa pindah, bukannya karirnya lebih bagus? Ternyata dia merasakan hidup di daerah itu lebih tenang dan dia bisa membangun bisnis yang lainnya. Jika kalian menginginkan konsultasi seperti itu, silakan hubungi nomor di bawah ini dan saya akan bukakan kartunya. Saya pastikan kalian akan menemukan pilihan yang terbaik dengan masa depan pilihan kalian, dan kita akan tahu bahwa di era seperti ini, mimpi orang lain belum tentu adalah mimpi kita. Maka temukan mimpimu sendiri dan ciptakan masa depan versimu. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.